Selamat siang Pak Fil. Selamat siang. Ya, Kakak, kita akan melakukan supervisi akademik. Ini sebenarnya sih adalah program dalam pembelajaran calon guru penggerak di mana kami harus melakukan supervisi akademik. Nah, untuk itu sebelum kita turun dalam observasi kelas, kita melakukan yang namanya observasi kelas. Nah, dalam pasca observasi kelas ini kita akan mengetahui evaluasi jalannya proses pembelajaran, persiapan awal dalam proses pembelajaran. Nah, untuk itu saya ingin bertanya beberapa hal. Nanti Pak punya waktu atau tidak untuk bicara? Bisa. Baik. Yang pertama, untuk observasi kelas ini kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Pak mau lakukan dalam pembelajaran di kelas? Oke, jadi untuk tujuan pembelajaran kali ini pelajarannya tentang pelajaran bahasa Indonesia, dengan tujuan pembelajarannya itu mengidentifikasi ide pokok dan ide pendukung atau ide penjelas dalam sebuah teks informatif. Oke. Berarti pembelajaran bahasa Indonesia ide pokok ya Pak ya. Nah, kalau begitu area pengembangan apa yang ingin Pak Filmar capai dalam pembelajaran nanti? Untuk area pengembangan ini ya harapannya peserta didik dapat mengidentifikasi mana ide pokok dan mana ide penjelas. Nah, tentunya ide pokok itu adanya di mana, ide penjelasnya itu ada di mana, itu yang harapannya bisa didapat oleh anak-anak. Oke, kalau begitu berarti kita akan mencari yang namanya ide pokok dan ide penjelas. Oke, berarti siswa atau murid mampu untuk menemukan itu. Ya. Nah Pak, kira-kira rancangan strategi atau model pembelajaran dan metode pembelajaran seperti apa yang Pak ingin terapkan dalam pembelajaran kali ini? Jadi untuk metode kali ini mungkin saya pakainya itu based learning atau pembelajaran berbasis masalah, dan nanti anak-anak itu akan dipecah dalam beberapa kelompok sesuai dengan kemampuan belajar mereka masing-masing. Jadi nanti di situ setelah itu kita berikan satu teks sesuai dengan yang sudah disiapkan, baru disitulah mulai ada diskusi dalam kelompok untuk menentukan mana yang ide pokok, mana yang ide pendukung. Oke, kalau begitu program basic learning yang menjadi strategi pembelajaran dan Pak sudah menjelaskan model pembelajaran setelah metode pembelajaran yang akan digunakan dalam aktivitas kelas nanti. Baik Pak, kira-kira kapan Pak akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Pembelajaran itu saya akan laksanakan esok hari. Nah, itu dimulainya dari jam 7.30 sampai 9.50. Oh, 9.50, berarti 3 jam. 3 jam pembelajaran. Oke Pak, kalau begitu mungkin yang terakhir dari diskusi kita kan Pak telah memaparkan segala sesuatu mengenai persiapan untuk pembelajaran, baik dari tujuan pembelajaran, pengembangan yang ingin dicapai, rancangan, metode, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira saya mau tanya yang bagian terakhirnya, mungkin Pak bisa jelaskan kembali apa kira-kira yang Pak dapatkan dalam percakapan kita kali ini? Ya, untuk yang tadi kita ini bicarakan bersama di sini, yang paling tidak saya bisa mendapatkan beberapa informasi, terus bagaimana tentang strategi pembelajaran yang akan saya terapkan di pembelajaran nanti, mulai dari pembelajaran berbasis masalah, terus capaian yang ingin didapatkan oleh anak-anak, yaitu yang tadi bagaimana anak-anak bisa mengidentifikasi mana ide pokok dan ide pendukung. Kurang lebih seperti itu. Baik Pak, kalau begitu nanti kita ketemu dalam supervisi besok dan selamat mempersiapkan diri. Baik, terima kasih Pak. Oke, shalom anak-anak semua. Baik, kali ini kita akan lanjut dengan pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu kita akan mulai pembelajaran tentang ide pokok dan kita akan lanjut hari ini materi tentang ide pokok dan ide pendukung.
alasannya kenapa semuanya sakit. Oke, baik. Baik. Hari ini kita akan memulai materi kita tentang ide pokok dan ide pendukung. Oke, sebelumnya kita sudah belajar secara garis besar. Ada yang masih ingat ide pokok itu terletak di mana? Coba gini. Coba diperbesar soalnya. Ide pokok terletak di kalimat utama, ya. Ide pokok terletak di kalimat utama. Kalimat utama terletak di mana? Coba Grisela. Awal, akhir, dan tengah. Tepuk tangan untuk teman-teman. Oke. Nah. Oke. Kita akan refresh kembali. Ide pokok adalah hal utama yang menjadi penulisan suatu paragraf. Ini berarti inti ceritanya ya dalam suatu paragraf. Ide pokok didukung oleh ide pendukung. Ya. Waktu lalu Pak ajarkan bahwa kalau sudah kita temukan kalimat utama dalam suatu paragraf, berarti yang lainnya adalah kalimat tapi kalimat pendukung tentang Pak. Ya, jadi ide pendukung adalah tambahan, uraian atau informasi pelengkap dalam suatu paragraf. Berarti ide pendukung ini terletak di mana? Ide pendukung terletak di dalam mana, Nesa? Kalimat pendukung. Ya, ide pendukung dan ide pokok. Baik, sampai sini semua paham? Oke. Bagaimana cara kita menentukan ide pokok dan ide pendukung dalam suatu paragraf? Pertama, coba Jody baca buat kita. Ya, bacalah atau dengarkanlah teks dengan seksama. Artinya, kalian harus baca dengan teliti paragraf yang ini kalian cari tahu apa ide pokoknya dan apa ide pendukung. Harus dibaca secara seksama. Yang kedua, Pak Mita Winek. Ya, cermatilah kalimat secara betul untuk menentukan kalimat utama. Berarti, apakah kalian hanya membacanya sebanyak satu kali? Tidak. Berarti kalian harus baca berulang kali supaya kalian bisa tentukan apakah benar kalimat ini memang kalimat utama atau tidak. Tadi kalimat utama terletak di mana? Silakan baca. Ya, tentukan ide pokok paragraf pada kalimat utama. Kan tadi kita sebelumnya kita sudah belajar bahwa ide pokok itu terletak di dalam apa? Ide pokok terletak di mana? Anissa. Ide pokok terletak di dalam kalimat utama. Jadi kita tentukan ide pokok paragraf pada kalimat utama yang sudah kalian temukan di paragraf tersebut. Sudah? Itulah caranya, ya. Jadi bukan kalian cari ide pokok, memang cari dulu kalimat utama. Sudah dapat kalimat utamanya baru cari ide pokok. Ya. Sampai sini semua. Lalu yang berikut, silakan baca. Ya, ide pendukung paragraf pada kalimat penjelas. Berarti kalimat sisanya yang ada di paragraf tersebut. Ya, bagaimana kalian menentukan ide pendukung? Sampai paham? Oke. Ya, ada satu contoh paragraf yang tak pakai di sini. Petra, coba bacakan buat kita paragraf ini.
utama, berarti kalian harus cari kalimat utama itu datangnya dari mana? Apa? Bukan masalah atau akhir. Ada yang bisa? Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada satu buah paragraf yang akan kita temukan ide pokoknya. Sekarang kita harus lihat ide pokoknya di sini, pengertian penguatan. Sekarang kita cari tahu dulu mana yang paling utama sebelum kita sampai ke ini ide pokoknya ini. Apa lagi? Kira-kira letak kalimat utamanya ada di mana? Letak kalimat utamanya. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Adit? Kalimat pertama, coba Adit bisa baca buat kita. Penguapan adalah proses perubahan benda cair menjadi uap. Oke, itu kalimat utamanya ya. Di situ berisi tentang arti dari atau makna dari kata apa? Makna dari kata penguapan, makna ide pokoknya, pengertian, penguapan. Sesimpel itu. Oke, kira-kira siapa yang bisa buat ide kedua ini? Ya. Untuk kembali lagi menjelaskan ini penguapan yang mendukung ya, ingat kata kuncinya mendukung. Ada yang bisa? Pak kasih satu kata kunci. Kata kunci ya. Bagaimana benda cair bisa berubah menjadi uap? Ada di kalimat. Sekarang kalian buat ide pendukung. Coba awal. Ada proses. Betul? Pengertian penguapan. Nah, bagaimana supaya benda cair yang tadi itu bisa menjadi uap? Ada proses yang dijelaskan di kalimat kedua dan kalimat ketiga toh. Ya, maka kita bisa dapat satu ide pendukung, yaitu proses terjadinya penguapan saat diberi panas. Ini ya, ada semua kan yang mendukung ini prosesnya. Sudah sampai sini masih ada yang bingung atau sudah bisa semua? Paham? Oke. Kalau begitu, Pak akan bagikan RKPD buat kalian. Lalu kalian dalam kelompok masing-masing akan berdiskusi membahas satu paragraf yang sudah Pak siapkan. Ya. Jadi kalian tentukan ide pokoknya dan ide pendukungnya dari paragraf tersebut. Ya. Baik, kalau kalian sudah terima semua KPD-nya, silakan kalian baca baik-baik paragrafnya. Seperti tadi langkah-langkah yang kita sudah pelajari. Ya, terima yang kembali. Ya, langkah-langkahnya yang sesuai supaya benar-benar kalian bisa dapatkan. Oke, Pak kasih kalian kesempatan waktu selama 30 menit untuk mengerjakan RKPD tersebut. Bisa semua? Oke, silakan.
siang Pak Firman. Selamat siang. Oke, ya, kita telah melaksanakan supervisi tadi dan saya sudah melihat bagaimana Pak Firman melakukannya. Nah Pak, bagaimana Pak Firman menilai sendiri performa dalam melakukan pembelajaran tadi? Kalau dari sudut pandang saya rasa itu tadi sudah cukup baik. Anak-anak sudah bisa mengikuti prosesnya dan seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa pada tujuannya itu adalah mereka mampu mengidentifikasi, dan tadi saat pembelajaran cukup berhasil dengan metode tadi, dan anak-anak cukup memahami dengan materi yang sudah didapat. Berarti cukup baik. Sebenarnya sih Pak, Baik. lebih dari baik. Baik. Oke. Pak, apa yang tadi kan sudah sesuai ya, seperti tadi apa yang membuat ini Pak Firman berpikir demikian, kami lihat dari hasil kerja murid, mereka dapat mengikuti dengan baik dan memahami materi. Baik Pak Firman, mungkin saya boleh menyampaikan pendapat saya atas pengamatan saya. Yang saya lihat tadi tentang saya melihat model pembelajaran yang Pak sampaikan ini, problem based learning, di dalamnya itu ada hal yang Pak jelaskan dalam orientasi masalah, kemudian mengorganisasi peserta didik, lalu Pak juga memberikan bimbingan dengan baik, lalu mengembangkan hasil karya dan melakukan analisa serta evaluasi. Nah, hal-hal ini sudah dilakukan, di mana yang bagian awal untuk menjelaskan orientasi masalah, Pak sudah memberikan pemahaman dan penjelasan mengenai tujuan dari pembelajaran tadi sudah. Dan kemudian ada singkat problem basic learning yang Pak telah melakukan organisasi peserta didik dalam sistem belajar dan juga memberi tugas untuk diselesaikan. Dan saya juga melihat ada pembagian kelompok pembagian kelompok ini, dan ada juga Pak telah memberikan bimbingan pada kelompok, dan saya juga melihat itu dilakukan dan berjalan dengan baik Pak. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin Pak, saya mau tanya lagi. Bagaimana pendapat Pak ketika mendengar hal ini? Ya, saya rasa ini cukup baik buat saya, terutama dari respon ini. Semoga dari apa yang saya dengarkan, penjelasan dari Bapak ini, untuk pembelajaran berikutnya saya dapat menggunakan lebih baik yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Mungkin Pak, apa rencana tindak lanjut selanjutnya yang Pak lakukan dalam pembelajaran? Tindak lanjut mungkin ke depan, karena ini bahasa Indonesia ini materinya itu tidak jauh dari kemampuan berbahasa mereka, yaitu menyimak, menulis, bicara, dan membaca. Jadi pasti saya akan terus mengembangkan materi-materi pembelajaran yang ada supaya setiap anak yang sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing, mereka bisa menerima materi yang saya berikan. Berarti sesuai dengan kompetensi bahasa, menyimak, kemudian berbicara, membaca dan menulis. Ya. Baik, Pak, yang berikut nih, mungkin dari Pak kira-kira apa yang Pak mau sampaikan tentang pendapat Pak dalam proses kita melakukan hal ini, atau mungkin apa yang Pak dapatkan yang bisa Pak sampaikan ketika kita melakukan diskusi dalam proses pembelajaran yang Pak lakukan di dalam kelas. Saya rasa ini proses yang cukup baik, artinya kita bisa mengetahui seberapa berkembang atau seberapa baiknya guru dalam menyampaikan materi yang dinilai langsung oleh Bapak sendiri. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata cara mengajar saya ini sudah seperti ini, baik atau tidak. Jadi paling tidak saya mendapatkan satu informasi penting tentang bagaimana pembelajaran di kelas, terus bagaimana cara mengajar yang baik, dan bagaimana mendeliver materinya itu ke anak-anak supaya anak bisa terima. Mungkin itu saja Pak.